Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Dr. Kali, yang terhormat para sesepuh kita, Bapak Wendy, Bapak Saiful yang hadir pada sore hari ini, Pak Haji Wandi, Bapak Larso, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar PP Karisma. Yang pertama tentunya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk diadakannya buka puasa bersama, yaitu dari PP Karisma, yang mana langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, yang kedua sambutan Ketua Panitia Buka Bersama PP Karisma, yaitu Bapak Sularsono. Kemudian yang ketiga, sambutan Ketua PP Karisma, Bapak Arif Junaidi. Yang keempat, sambutan sesepuh ataupun pembina PP Karisma, nanti diwakili oleh Bapak Wahyu, kalau nggak ada Pak Saiful. Bapak Wahyu ada? Oh, yang ya, nanti diwakili oleh Bapak Wahyu. Alhamdulillah beliau sudah datang sebagai sesepuh perwakilan. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan laporan keuangan. Kemudian ini Bapak Dr. Kali untuk memberikan pencerahan tentang kesehatan ya Pak. Ini sebagai dokter kita di PP Karisma, alhamdulillah beliau bisa hadir pada kesempatan ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, doa buka bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Wandi. Kemudian yang delapan, makan dan minum pembuka. Nomor 9, sholat maghrib berjamaah. Kemudian nomor 10, makan dan minum utama ataupun prasmanan bersama. Kemudian nanti bila mana ada masukan-masukan, ide atau saran. Kemudian yang ke-12, doa penutup yang dipimpin oleh Bapak Haji Wandi. Kemudian kita ada sesi foto bersama yang terakhir ya. Nanti setelah terakhir kita foto bersama untuk sebagai kenang-kenangan seperti biasa. Kemudian nanti kita bisa pulang bersama-sama. Untuk selanjutnya biar mempersingkat waktu, langsung saja marilah kita acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara buka puasa bersama ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Panitia Buka Bersama PP Karisma, yaitu Bapak Sularsono. Saya kasih waktu ya 5 menit, kurang dikit lah. Ya udah 3 menit aja ya. 3 menit aja ya. 3 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Diri aja. Diri atas waktu yang diberikan. Dan terhormat
Ketua PP Karisma Bapak Arif Junaidi, Wakil Ketua Bapak Waluyo, juga rekan-rekan seluruh anggota PP Karisma yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk meluangkan waktu kita berkumpul bersama di sini dalam acara yang sangat manfaat ya, mungkin untuk kita semua, yaitu acara buka bersama keluarga besar PB Karisma. Sebelumnya saya mohon maaf di sini ditunjuk sebagai ketua karena nggak ada pembentukan ketua, jadi ini sifatnya spontanitas dan saya memberanikan diri untuk penyelenggaraan buka bersama ini sebagai ketua panitia. Untuk acara ini udah yang kelima, mungkin bagi anggota yang baru bergabung kami sampaikan bahwa kita rutin mengadakan selalu acara buka bersama ini karena menurut pengurus maupun sesepuh acara ini dianggap sangat bermanfaat, yaitu sebagai satu ajang silaturahmi bagi anggota dan alhamdulillah juga mengajak anggota keluarga, jadi bisa untuk ajang silaturahmi. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan terutama Bapak Ketua, Pak Arif, Pak Waluyo, dan Pak Joni yang telah bekerja sama untuk terselenggaranya acara ini. Dan karena sifatnya agak dadakan ya acara ini, maka dari panitia mohon maaf bila dalam pelaksanaan banyak kekurangan di sana sini. Dan sebagai tambahan bahwa sebaiknya acara ini diagendakan sebagai acara rutin yang tetap, jadi bisa direncanakan jauh-jauh hari. Jadi nanti untuk penyelenggaraannya, untuk panitianya nggak kedandapan. Ya, usul saya itu untuk kepanitiaan mungkin nanti bisa bergilir, jadi sama-sama bisa merasakan semuanya. Mungkin apa? Oh. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang untuk anggota lama kita sebetulnya ya, Bapak Dr. Kalri. Untuk mudah-mudahan bisa bergabung seterusnya dok ya. Mungkin sambutan dari saya cukup sekian saja. Dari saya bila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari beliau ketua kita, ketua panitia buka bersama dari PP Karisma. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari langsung karena Bapak Ketua PP Karisma tadi sudah sama yang disampaikan dengan Bapak Ketua Panitia, maka untuk mempersingkat waktu ini saya loncatin dari ketuanya karena sama beliau menyampaikan ke saya tidak mau karena yang disampaikan sama untuk mempersingkat waktu ya. Jadi langsung saja kepada beliau sesepuh kita, perwakilan dari sesepuh ataupun pelindung dan penasehat di PP Karisma, yaitu Bapak Wahyu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari anggota PP Karisma dan yang saya hormati pula para ibu-ibu dan adik-adik semua. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan dan
keselamatan sehingga kita bisa mengikuti acara buka bersama pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apa. Sungguh suatu kebahagiaan buat saya secara pribadi. Dan juga sebenarnya saya informasikan tadi seperti yang disampaikan Pak Sularso, nggak tahu ini posisi sebagai pelindung di mana ini. Nggak ada skemnya atau jadi pelindung. TNI kan pelindung kita semua, Pak. Tapi tidak apa-apa, kita syukuri saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak, mungkin karena waktunya juga sudah mepet. Intinya satu, kepada ibu-ibu bahwa kita, bapak-bapaknya ini bisa terkumpul dalam satu wadah PP Karisma itu suatu hal yang luar biasa. Kita yang berawal dari background yang bermacam-macam, ada yang Pak Dokter, ada yang aparat, ada yang wira swasta, pengusaha, tergabung dalam satu wadah dengan satu semangat yang sama, semangat untuk sehat. Pak, tepuk tangan untuk Karisma. Kemudian satu hal lagi yang nilai positif dari PP Karisma, bahwa sepanjang selama kita berolahraga itu memang pure murni kita berolahraga. Kenapa? Ketawanya itu yang susah ya gitu-gitu. Silaturahminya itu yang susah kita dapatkan di tempat lain. Karena beberapa tim itu ada yang memanfaatkan. Jadi apa istilahnya, mencari kesempatan dalam event-event tertentu seperti itu. Jadi misalkan kayak mohon maaf taruhan, judi dan segala macam. Alhamdulillah di PP Karisma kali hanya Pokari, tidak lebih dari itu. Pokari aja itu Pokari aja sponsor, artinya keikhlasan. Jadi ini tolong dipertahankan dan mari sama-sama kita pertahankan bahwa kita berkumpul bersaudara di situ, saling bantu sesuai dengan proporsi kita masing-masing, dengan semangat yang sama, yaitu semangat untuk sehat. Sehingga saya sendiri merasakan kalau ada hari Sabtu atau Minggu yang terlewatkan itu rasanya ada yang hilang dalam satu minggu saya. Jadi, nah itu kami sampaikan terutama untuk dokter Derby, sebenarnya kita udah rindu tuh pengen berlatih bersama Pak Dokter ini. Udah lama sekali nggak muncul, mudah-mudahan nanti habis puasa kita aktif lagi Pak Dokter. Mutiara yang hilang, Pak ya? Mutiara yang hilang, Pak. Juara Pak. Juara yang hilang. Baik, saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan ini kepada Pak Panitia semuanya yang telah bersusah payah untuk menjalankan acara ini, dan kehadiran dari rekan-rekan semuanya, dari ibu-ibu semua dan adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan sore ini. Suatu kegembiraan karena jarang kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang seperti ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi sambutan dari beliau Bapak Wahyu sebagai pelindung kita, penasihat kita, dan sebagai sesepuh di PP Karisma. Kemudian untuk acara selanjutnya, dan juga saya sampaikan sedikit bahwa di PP Karisma setiap bulan kepada ibu-ibu dan anggota keluarga, setiap bulan bahwa kita itu ada check up kesehatan ya. Jadi tidak hanya badminton saja, tapi ada check up kesehatan untuk mendeteksi kesehatan para pemain-pemainnya. Itu ada petugasnya sendiri dari anggota kita juga. Yang mana pada hari ini Mas Hadi belum hadir ya, nanti biar disampaikan juga. Untuk selanjutnya yaitu acara yang selanjutnya yaitu pemberian pencerahan kepada kita semua oleh Bapak Dr. Kali. Waktu dan tempat kami bersilakan.
dan sama la 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 la. Langsung baca itunya dong. Iya, sebelah. Topiknya puasa itu membuat kita sehat jasmani dan rohani. Cuma judulnya hilang gara-gara nunggu kelamaan. Muap ya? Dicari nggak ada, ketemu wajah saya aja. Masih muda nih dok ya? Hah? Masih muda nih ya? 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Di dalam surat Al-Baqarah kalau nggak salah 184 di ujung ayat itu, sesungguhnya puasa itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Ternyata begini, secara fisik dia itu menaikkan kesehatan. Dari penelitian dokter di Australia, nah ini ya, langsung saja. Pak Larso, titipannya orang no? Iya. Pointer ya lo nggak pointer? Baterai kan? Nggak usah. Kalau nggak usah ini aja. Pakai lidi aja dok. Ya. Jadi cerna nggak usah, malah nggak usah. Nggak usah. Jadi siklus pencernaan itu dibagi 3 tiap 8 jam. Dari jam 4 sampai jam 12 ini pembersihan. Makanya tiap pagi pasti BAB. Nah, makan berat itu jam 12 sampai jam 20 malam. Setelah jam 20 itu dilarang keras makan berat. Ini kebanyakan salah. Cari mie, cari nasi goreng. Salah. Kalau mau bubur saja boleh. Kalau mau sehat, karena itu membebani. Nanti kalau teman-teman mau badminton, pakai bubur aja. Sekarang kalau puasa apa yang diperpanjang? Detoknya. Kalau puasa itu yang diperpanjang adalah detoknya. Kita tidak makan dari jam berapa? Jam 4 ya, sampai jam 6. Nanti berapa jam nih? 14 jam. Tidak memasukkan apa-apa, berarti itu detok. Bagus nggak? Bagus. Yang kedua, pada saat puasa itu marah nggak? Tingkat stresnya lebih rendah, kecuali mendekati lebaran ya. Naik stresnya. Makanya sering-seringlah buka bersama, karena ternyata buka bersama itu buat kita ketawa senang. Itu ada endorfin yang keluar. Di samping keberkahan dan pahala, tetapi dari sisi senangnya itu membuat kita mengeluarkan endorfin. Itu sehat. Ya, apalagi kalau badminton tadi ketawa, nah, itu buat ketawanya ini magis. Ya, saya terusin ya. Nah, oleh karena itu, kalau mau ini lagi ya. Oke, paham ya. Nah, yang kedua, puasa itu meningkatkan rohaninya. Sedikit aja saya kasih pengantar ya. Banyak banget dokumennya.
Ini. Dua menit lagi ya? Enggak. Siapa berapa? Masih 41 sekarang ini Yang kedua, manusia itu ternyata terdiri jasmani dan rohani. Selama ini lebih dominan apanya? Jasmani. Ya. Tujuan puasa adalah takwa. Takwa itu di mana? Bukan di otak, di otak. Insya Allah pada kesempatan lain ini pengantar dulu. Allah telah memberikan saya hidayah oleh proses yang panjang. Ternyata antara otak dengan kolbu ini bisa disinkron. Selama ini lebih dominan pakai otak. Ya. Ternyata pada saat nanti meninggal dunia, jasmani kemana? Rusak, hancur. Semua rekaman di otak ini hancur. Semua kemampuan dan keterampilan di memori di otak hancur semuanya. Tetapi rekaman di kolbu ini dibawa menghadap Allah. Jadi ketika otak kita berbuat, yang tanggung jawab adalah kolbu. Contoh, kita ngedumel direkam nggak di kolbu? Ngedumel direkam. Itu namanya perbuatan yang di hati. Apalagi kita ngomong, semua pekerjaan otak direkam di kolbu. Nah, pertanyaannya, tanpa disadari, ketika kita menggunakan otak ini cara kerjanya berdasarkan pengalaman. Kita dilatih sejak kecil, jika menghadapi kejadian yang tidak sesuai diinginkan, reaksinya negatif atau positif? Negatif. Di dalam otak kita tidak ada namanya kita dicaci maki itu tersenyum, nggak ada. Kita difitnah tersenyum, nggak ada. Marah gitu. Nah, reaksi negatif ini direkam semuanya. Maka ini membentuk noktah di dalam kolbu. Sehingga lama-lamanya kolbunya ini bersihin. Ada caranya, terus dimasukin cahaya Allah. Baru nanti kolbunya itu memandu otak. Insya Allah semuanya akan positif. Contohnya baginda Rasulullah SAW, dicaci maki, dihina, difitnah, dilempar kotoran unta, dilempar batu, tetap dia positif. Karena ternyata baginda Rasulullah dibersihkan kolbunya 2 kali. Pada saat umur 5 tahun dan yang kedua pada saat Isra Mi'raj. Ya. Sementara itu nanti undang saya secara khusus karena ini metode mengaktifkan dan mempelajari tentang kolbu ini butuh waktu dari jam 8 pagi sampai maghrib. Insya Allah gratis. Gratis. Nah, apa garansinya? Garansinya bapak dan ibu kalau berpasangan bisa bahagia walau banyak masalah. Ya, bahagia walau banyak